Iya. Nah, jadi kalau pada 3 atau 4 tahun yang lalu, memang saya untuk merebut panggung tersebut, untuk mencari popularitas. Namun saya bisa mempertahankan ritme kerja dan peran saya sebagai anggota DPR dalam waktu bertahun-tahun, sehingga saya tidak memerlukan lagi popularitas. Nah, kalau yang Kemudian kemarin, publik masih ingat juga Anda berada di lini depan juga di Golkar untuk Lapindo, Lapindo, ya. interpelasi Lapindo. Nah, interpelasi Lapindo saya sudah mendapatkan peringatan pada saat itu. Jadi kalau dikaitkan dengan sekarang, ini yang kedua. Jadi mengenai hak angket ini memang saya merenung cukup panjang ya, memperhatikan situasi. Saya kan mengajar juga Pak Adolf di Universitas Nasional, saya mengajar di Universitas Indonesia, saya berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi saya memang dalam satu proses perenungan, dampak kenaikan BBM ini sangat luar biasa. Dan sebagai wakil rakyat harus bereaksi. Jadi ini semata-mata tidak untuk mencari popularitas, tapi betul-betul suara hati nurani saya dari satu proses interaksi dengan khalayak yang banyak, yang mengharapkan peran dari wakil rakyatnya. Jadi saya ambil resiko itu tanpa membuat skenario-skenario nantinya akan bagaimana. Sampai sekarang saya tidak pernah berpikir misalnya untuk pindah ke partai politik lain. Karena saya juga tidak berpikir untuk dipecat misalnya oleh Golkar. Tetapi saya sudah memperhitungkan kalau Golkar merecall saya, memberhentikan saya dari kepengurusan, bahkan dari keanggotaan, tentu akan ada langkah-langkah hukum organisasi. Artinya Anda siap secara pribadi untuk menerima segala risiko yang Anda Iya, saya siap, tetapi itu bukan untuk sebuah kalkulasi politik saya sendiri. Namun memang saya juga tidak menutup adanya tawaran dari rekan-rekan partai lain yang mengisyaratkan intinya tidak usah khawatir lah. Perjuangan politik tidak hanya di Golkar. Bahkan saya sebagai koordinator Koalisi Muda Parlemen Indonesia sudah bertemu hampir dengan seluruh pimpinan partai-partai politik dalam rangka mensosialisasikan kabinet bayangan. Sehingga saya memiliki proses komunikasi yang baik dengan beliau-beliau. Kepada seluruh pengunjung, para investor, kami tunggu Anda di bumi Nior Melambai, Sulawesi Utara. Kabupaten Wakatobi, yang juga dikenal dengan Taman Nasional Wakatobi, adalah sebuah kawasan terumbu karang yang terkaya dan terindah di dunia. Visi pemerintah Wakatobi adalah terwujudnya surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Datanglah ke Wakatobi untuk menikmati keindahan alam Wakatobi. Saya tunggu Anda di Wakatobi. Kita kembali lagi ke Partai Golkar. Barangkali saya juga yakin ada teman-teman yang sama ya hati nuraninya ya, tetapi tidak berani mengutarakan, tidak berani memprotes. Ini seperti apa Anda menanggapi ya sikap dari mungkin 1-2 anggota Golkar yang hati nuraninya ke masyarakat, tetapi ya mereka harus berada di jalur politik partai. Saya ambil contoh misalnya pada saat saya mengambil inisiatif interpelasi kebijakan pemerintah mendukung resolusi 1747 nuklir Iran. Itu kan dahsyat. Interpelasi pertama yang didukung mayoritas anggota, 280 orang anggota DPR membobot tanda tangan. Termasuk dari Golkar, ada 78 orang. Pada saat itu mereka tidak berani awalnya. Lalu kemudian saya berhasil merayu sahabat saya Priyo sebagai ketua fraksi. Saya yakinkan dia, Pri, mayoritas rakyat Indonesia ini memiliki keterkaitan hubungan yang baik dengan Iran. Mereka menghendaki Indonesia membela Iran sebagai sama-sama negara Islam, negara sama-sama berkembang,
punya kaitan-kaitan historis. Jadi kalau Partai Golkar tidak mendukung interpelasi ini, dianggap bertentangan dengan arus mayoritas kehendak rakyat. Jadi Anda izinkanlah teman-teman ini untuk mendukung ini. Pada saat Priyo mengatakan, oke, kalau gitu Anda jalan. Saya sampaikan pada teman-teman, saya tanggung jawab. Priyo sudah memberikan sinyal, boleh. Semua orang tanda tangan. Artinya apa? Secara hati nurani, mereka juga akan mengikuti satu proses politik yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Pada saat interpelasi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Awalnya hanya 3-4 orang yang berada di Koalisi Muda Parlemen Indonesia yang tanda tangan. Tapi ketika saya sampaikan pada mereka, saya bertanggung jawab. Kalau harus nanti kena sanksi, biarlah saya. Tapi saya sudah bilang pada ketua fraksi mengatakan ini boleh. Akhirnya ketika gembok ketakutan itu dilepas, gembok kungkungan itu dibuka, mereka tanda tangan, berhasilnya interpelasi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Saya yakin kalau interpelasi lain, termasuk masalah hak angket ini juga, diberikan sinyal, tidak usah diinstruksikan lah. Misalnya begini, fraksi Partai Golkar memberikan keluasan pada anggotanya untuk mengambil sikapnya sendiri. Saya hakul yakin, 95% akan mendukung hak angket. Karena kalau suara hati nurani tidak mungkin dibohongi. Saya yakin semua teman-teman yang mewakili daerah masing-masing di daerahnya berontak terhadap kenaikan harga BBM. Di daerahnya pasti ada rakyat yang kesulitan. Di daerahnya ada nelayan, petani atau buruh yang kehidupannya menurun sejak kenaikan BBM dan mereka harus bela rakyatnya. Tetapi karena ada hegemoni elit, ada kebijakan partai yang mengekang aspirasi mereka sendiri, akhirnya menjadi ragu untuk menentukan itu. Jadi kalau saya ada yang mengatakan, wah Anda sendirian di Partai Golkar, tidak ada yang mendukung, saya rasa salah. Yang tidak mendukung saya adalah elit politik Partai Golkar, hegemoni elit kepemimpinan Partai Golkar. Tapi teman-teman saya memberikan apresiasi. Buktinya apa? Setelah selesai voting itu, saya disalami oleh teman-teman Golkar lebih dulu. Mereka mengatakan, kami tidak seberani Anda. Ya setidak-tidaknya suara hati nurani kami sudah diwakili oleh Yudi. Nah ini Mas Yudi, kita mungkin bicara ke depan ya, maknanya ini untuk kita artinya menyelenggarakan negara ke depan ya. Karena ini kan hegemoni elit partai yang harus membela kepentingan partai. Nah mestinya ke depannya bagaimana supaya ada jarak ya antara teman-teman kita yang di anggota di eksekutif, di legislatif, supaya betul-betul ya dihantar oleh partai, tetapi harus berjarak dengan partai untuk membela kepentingan masyarakat. Bisa, mestinya seperti itu yang kita dambakan ya. Ya betul Pak Adolf ya. Jadi ke depan itu pertanyaan Pak Adolf itu mesti dijawab dengan satu positioning yang jelas gitu antara pejabat eksekutif, legislatif dan kepemimpinan partai. Jadi akan sangat rancu ya. Partai ini kan harusnya representasi daripada satu cita-cita masyarakat. Dia menyampaikan visi dan misi untuk mendapatkan dukungan rakyat, memperjuangkannya untuk merebut kekuasaan bagi kepentingan rakyat. Nah, bagaimana mungkin dia akan terus-menerus memperjuangkan rakyat berada pada arus masyarakat bila dia juga bagian dari kekuasaan. Jadi memang sangat repot bagi Partai Golkar untuk memperjuangkan rakyat firm betul ketika ketua umumnya juga wakil presiden yang harus mengamankan kebijakan pemerintah. Begitupun juga kalau presidennya ketua umum partai, menteri-menterinya ketua umum partai. Ini repot, mana urusan rakyat, mana urusan kekuasaan, mana kebijakan pemerintah, mana aspirasi rakyat. Tapi undang-undang kita kan seperti itu. Nah, jadi itu untuk dia. merombaknya harus kita rombak. Betul, harus ada kemauan political will ya dari anggota DPR sendiri dalam pembahasan undang-undang presiden. Sekarang sedang kita bahas ya. Itu harus jelas-jelas dimasukkan bahwa presiden tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik. Jadi kalau mau ya penasehat lah gitu ya, Dewan Suronya kalau di PKB atau partai-partai Islam. Tapi kalau dia eksekutif di partai juga yang menentukan kebijakan partai, mengambil keputusan-keputusan politik, dia juga di pemerintah. Rancu, harusnya kan dia ini milik publik, milik rakyat. Seluruh rakyat Indonesia, bukan milik dari kelompok. Nah, bagaimana dia akan memperjuangkan rakyat pada saat yang bersamaan dia harus mengambil keputusan yang ironis pada rakyat. Jadi undang-undang presiden ini nanti seharusnya membatasi ya posisi presiden dengan partai itu tidak ada. Lalu kemudian menteri-menteri juga janganlah kalau sudah dia jadi menteri lepas jabatan ini. Baru kemudian ada satu objektivitas ya, di dalam menilai kebijakan pemerintah. Ini DPR akan lebih berperan karena dia dikontrol oleh partai politik yang